air di tabung cadangan radiator atau air di tabung reservoir berkurang bahkan habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ustadz Putri. Seperti biasa kita masih di seputar otomotif, dan kali ini adalah sebuah pertanyaan dari teman kita tentang tabung reservoir di mobilnya berkurang bahkan habis. Nanti kita lihat biasanya bocor ini ada di mana. Tapi jawabannya ada di akhir video nanti, karena hari ini saya bukan hanya membahas tentang bagaimana habisnya tentang air yang ada di tabung reservoir ini, tapi mengingat ini adalah mendekati libur lebaran, maka dari itu saya juga akan membagikan beberapa tips untuk agar kendaraan kita menjadi prima, tidak mogok ketika libur lebaran. Seandainya pun nanti rusak ataupun mogok, nanti bagaimana cara mengatasinya, bagaimana mempersiapkan itu semua biar kita tidak menjadi kemudian galau gitu guys. Oke, nah jadi yang pertama-tama yang akan kita bahas adalah menjadikan mobil prima di masa libur lebaran. Baik, pertama, mobil apapun ya, pertama kita harus ke bengkel langganan kita. Misalkan kita tidak bisa mengecek sendiri, kita lebih baik datang ke bengkel rekanan kita atau bengkel resmi biar tambah yakin gitu guys ya. Yang pertama yang kita cek adalah mesinnya di tune up atau di seperti ganti oli, seperti cek radiator, seperti roda-rodanya semuanya, kampas rem dan lain sebagainya, karena itu semua adalah hal yang penting. Mengingat nanti ketika hari libur lebaran dan kita mengalami kerusakan, maka dari itu kita akan pusing. Karena apa? Mekaniknya pada libur lebaran dan juga toko-toko spare part pasti pada tutup. Baik, setelah daripada itu kita harus mempersiapkan komponen-komponen yang biasanya tiba-tiba rusak. Ini khusus untuk yang kendaraan sudah mencapai di 150 ribuan ke atas. Oke, yang pertama, yang paling penting dan ini harus dipersiapkan. Oh iya, ada yang lupa yang belum saya sebutkan. Nah, komponen-komponen yang akan saya sebutkan nanti saya sudah siapkan di produk yang ada di video saya ini. Tinggal di bawah video saya ini yang sebelah kiri bawah ada seperti gambar keranjang seperti itu guys, tinggal diklik aja nanti terlihat semuanya produk-produk yang saya sematkan seperti. Jadi tidak usah pusing-pusing, produk-produk ini juga termasuk produk yang sangat terjangkau dan fungsinya juga sama gitu. Jika tidak terlihat seperti gambar keranjangnya, di stop aja videonya, pasti dia muncul di bawah kiri ya. Oke. Yang harus kita persiapkan ketika mobil kita atau kendaraan kita sudah mencapai 150 ribuan ke atas adalah kita harus membeli yang namanya ini guys. Ini namanya extra fan untuk pemutar kipas pendingin ya. Jadi kalau ini rusak tiba-tiba ini akan repot, dan kalau tidak diganti pasti mesinnya bisa jebol. Dan tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya ketika kita jalan menghidupkan AC, tiba-tiba hawa dinginnya hilang, itu sudah pasti menandakan mesin mulai panas atau berbunyi knocking yang lebih kuat, atau ngelitik, mesin ngelitik. Ketika kita akselerasi di mesin panas, itu juga bisa menandakan mesin yang panas. Kalau kita misalkan suhu ampere panasnya rusak atau pas kita lalai gitu guys ya, biasanya kan gitu, biasanya nih kelalaian ketika kita tidak memperhatikan gitu. Nah, maka dari itu saya ingatkan lagi untuk teman-temanku semuanya, jika mengalami hal-hal seperti itu, momen ketika kita membawa mobil terus menghidupkan AC dan AC-nya tiba-tiba hilang hawa dinginnya, artinya hanya angin saja dan bau sedikit apek, itu artinya ada problem di bagian pendingin mesin Anda begitu. Dan maka dari itu yang saya sarankan untuk di libur panjang nanti harus membeli yang namanya extra fan. Extra fan ini harganya bervariasi, ada yang 200 ribuan bahkan sampai 500, bahkan sampai jutaan kalau yang originalnya begitu.
Tapi sepertinya kalau di kelasnya Avanza Xenia sih tidak sampai ya, mungkin sekitar 600 ribuan sudah dapat yang original atau yang asli begitu. Nah, ini juga masangnya sangat mudah ya guys ya. Masangnya sangat mudah, hanya kita menyiapkan kunci 10. Nah, ini hanya ini saja masangnya. Terus sama tang untuk nyopot selang radiator. Tapi kalau untuk di kelas Avanza ini sepertinya tidak dicopot juga, nggak apa-apa, masih bisa dia. Yang penting ini udah terlepas, kanan kiri, baut 2 ini saja tarik, lalu enggak, maaf, kalau ini untuk membuka radiator. Kalau untuk membuka covernya ini, karena kipasnya ini ada di cover ya guys ya, kipas ini ada di cover, jadi kita harus membuka ini, apa namanya, ada baut di sini. Kalau yang ini tidak ada, ini tinggal dipencet, ini aja tinggal dipencet, didorong, lalu kemudian dia lepas. Untuk di beberapa mobil memang pakai baut dia guys ya, dia pakai baut. Kalau yang ini tidak memakai baut. Untuk all new, yang Avanza all new ya, dia cuma nyopot covernya ini, kenop-kenopan ini baru dicabut, ditarik ke atas, kita ganti di atas extrape-nya, dan gantinya juga sangat mudah. Di sini ada beberapa skrup mur untuk mengaitkan ini baut extrape-nya, jadi kita tinggal buka saja gitu. Jangan lupa soketnya dilepas dulu sebelum dicabut, takut nanti putus kalau kita lupa. Nah, ketika sudah pasti extrape-nya rusak atau dia sudah tidak berputar, kita ganti, sudah pasti normal kembali. Dan ini adalah salah satu yang komponen wajib kita beli ketika kita di perjalanan jauh atau di libur panjang seperti libur lebaran nanti gitu guys ya, karena kerusakan di bagian komponen ini tidak diketahui, tiba-tiba mati gitu. Enggak usah yang mahal-mahal juga, nggak apa-apa, yang penting untuk punyaan. Seandainya pun tidak rusak juga masih bisa terpakai di kemudian hari. Juga kipasnya guys, kipasnya juga kita bisa beli. Kadang-kadang kipasnya juga bisa rusak, kipasnya murah harganya, mungkin ada yang 50 ribuan. Mendingan dibeli untuk antisipasi. Nah, oke. Itu adalah salah satu komponen penting yang harus kita miliki ketika perjalanan jauh atau libur panjang. Dan yang kedua adalah persiapan kunci-kuncinya, seperti kunci 10, tang, kalau ada kunci Inggris, itu saja kalau untuk bagian pendingin. Dan perhatikan bagian tutup radiatornya. Tutup radiator ini masih bagus, artinya dari ini masih ada, tidak patah gitu ya guys ya, jadi masih berfungsi semuanya. Ini kalau ditekankan dia ngeper ya. Nah, ini pencendolan pucuknya ini masih ada, yang artinya masih berfungsi dengan normal. Ini adalah komponen penting di mesin mobil: radiator, kipas pendingin, dan yang lainnya gitu. Sama belikan ini, jika mau kita periksa dulu ini tali kipasnya. Tali kipas kalau masih bagus ya tidak usah dibeli, nggak apa-apa. Tapi ya untuk antisipasi juga nggak apa-apa, karena namanya barang berputar ya guys. Kita juga tidak tahu tiba-tiba kena sesuatu benda gitu yang mengakibatkan dia putus, maka nggak apa-apa, ini beli juga langsung dibeli nggak apa-apa, karena harganya juga murah, harganya di 75 ribuan ada gitu guys. Untuk jaga-jaga saja, tidak perlu yang original, tapi kalau mau yang originalnya juga tidak apa-apa, itu terserah teman-teman semuanya gitu. Terus yang lain apalagi ya, kalau yang tiba-tiba mati mendadak, oh iya, full pumpnya juga guys. Full pumpnya penting juga, itu harganya juga murah, cuma ratusan ribu, 200 sampai 300 lah gitu. Itu juga kadang-kadang rusak mati mendadak. Nah, bagian kuil juga boleh, kalau mau beli koil ini tidak apa-apa, beli satu saja, beli satu saja untuk jaga-jaga. Artinya
andai pun tidak terpakai tapi masih tetap berguna. Setelah itu apa ya, kayaknya sudah tidak ada lagi untuk untuk komponen yang harus kita miliki ketika perjalanan jauh atau libur yang panjang. Aki yang penting diperiksa dulu baterainya, kalau masih bagus ya ya nggak usah diganti, nggak usah beli untuk cadangan, tidak usah. Tapi nggak apa-apa kalau mau dibeli juga nggak apa-apa, kira-kira aja kalau kita misalnya sudah lama beli aki ini, misalnya sudah 1 tahun, nggak apa-apa belikan saja. Karena aki juga baterai ini tiba-tiba rusak, karena saya juga pernah mengalami kemarin dari Jakarta tidak apa-apa, begitu sampai Tangerang setelah mati mesin nggak nyampe 10 menit kita mau hidupkan lagi tidak bisa hidup, nggak taunya akinya rusak, akinya mati. Kemarin akinya aki kering ya, kemungkinan aki sekarang ini sistemnya begitu, kalau udah rusak ya sudah rusak. Nah, untuk mengantisipasi di musim lebaran belikan saja. Kalau memang sudah umurnya 1 tahun, belikan saja yang baru gitu guys. Karena kalau udah umur 1 tahun ini biasanya aki tidak lama lagi pasti mati gitu. Yang penting kita waktu mengalami kendala di liburan kita sudah tenang, hatinya sudah tenang, sudah mempunyai cadangan untuk menggantikan jikalau dia mati gitu. Mungkin itu saja saran saya untuk kendaraan yang sudah mencapai di 150 ribuan kilometer, belikan yang saya sebutkan tadi. Oh iya, ada lagi guys, untuk mobil-mobil yang koplingnya pakai seling, nah masih pakai seling gini, belikan saja. Daripada putus nanti juga repot. Belikan ini ya guys ya, belikan seling kopling. Nah, seling kopling, atau kalau misalkan dia masih memakai master, belikan saja masternya. Nggak mahal, murah semuanya. Kalau kopling ini biasanya saya juga pernah mengalami tiba-tiba putus. Ketika di kota putus tiba-tiba gitu. Nah, mau nggak mau kan tidak akan bisa jalan kalau tanpa kopling. Makanya belikan saja ini harus dibelikan kopling, seling kopling, kipas pendingin, dan ekstra pen-nya harus dibelikan, harus kita punya. Itu sama apa tadi ya, kalau mau akinya juga kalau memang sudah lama. Kalau busi-busi sih mungkin enggak, karena kan sudah saya sarankan untuk tune up sebelumnya. Jadi mungkin itu saja komponen penting yang harus kita miliki di liburan panjang. Mudah-mudahan akan bermanfaat. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan menjelaskan seperti apa tadi di awal video tentang bagaimana bisa habis air di tabung reservoir atau tabung cadangan radiator. Ini sebagai pertanda masalah kebocoran. Maka dari itu ini diberi tanda bahwa mengisi air di tabung cadangan radiator ini tidak boleh penuh, tidak boleh full seperti ini ya, karena di sini sudah ada batasnya. Batas full hanya bagian tengah gini dan bagian low ada di bawah sini. Yang artinya ini juga bisa jadi pertanda masalah di radiator gitu guys. Apakah dia ada kebocoran ataukah ada penyembrakan air di bagian perpak deksel gitu. Oke, kebocoran ini bisa dilihat dari tutupnya. Kalau tutupnya masih bagus, biasanya sih jarang bermasalah. Tapi tetap kita lihat bagian bawah-bawah. Kalau dia ada kebocoran di bagian tutup radiator, biasanya dia ada bekas air yang mengering gitu guys. Jadi ada bercak-bercak gitu ya. Tapi kalau di sini tidak ada tanda-tanda, bisa juga kita lihat di bagian kisi-kisi radiator, bagian depan. Kalau tidak ada tanda-tanda seperti air mengalir yang sudah mengering, artinya di belakangnya, di belakang cover ini kita juga bisa cek. Kalau semuanya aman, artinya kita tinggal di bagian selang-selang yang mengarah ke radiator, bagian atas, bagian belakang, bagian bawah juga. Kalau dia aman, coba periksa di bagian water pumpnya, di bagian bawah ada tetesan air atau tidak.
Itu juga bisa jadi penyebabnya. Dan kebetulan mobil ini juga mengalami hal yang sama. Air di tabung cadangan radiator berkurang. Setelah saya periksa tidak ada kebocoran, karena kebocorannya baru sedikit guys, tapi bisa habis. Bahaya, kalau yang tidak tahu bisa bahaya, bisa overheat di jalan, dan sudah pasti akan fatal di mesinnya. Bongkar mesin yang akan mengeluarkan biaya yang lebih besar, lebih banyak. Dan namanya kalau sudah bongkar mesin ini biasanya sudah tidak enak lagi kalau pembongkarannya tidak berhasil gitu guys. Nah kebetulan kalau yang ini saya juga sudah 2 kali menemukan kasus seperti ini, air cadangan di radiator habis. Ternyata di sini guys, kita pakai sinar ya, di belakang sana. Nah ini ada selang besar, ada yang bawah ini besar, ada kelemannya juga di sana tuh, kelem-keleman ada, terus ini ada yang kecil. Nah saya coba raba bagian bawah sini, kita gini. Nah seperti ini, kita raba bawahnya sini. Nah raba bawahnya, kalau nah ini kan ada air, artinya ada rembes air di selang air bagian belakang di mesin ini guys. Itu nanti akan kelihatan semua ketika kita buka. Tapi kalau yang ini lebih agak sulit untuk mengganti sendiri karena banyak yang harus dibongkar seperti ini, manifold ini kita harus buka semuanya, baru nanti kita lihat bagian saluran selang airnya. Jadi biar maksimal, karena air ini adalah termasuk salah satu benda yang sangat dibutuhkan di mesin. Nah mungkin itu saja pembahasan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bagikan biar banyak orang yang dapat dapat manfaat dari video kali ini, yang artinya untuk di libur lebaran menjadi aman, menjadi tenang, dan tidak takut rusak di jalan, karena kita sudah mempersiapkan apa yang saya sudah katakan tadi. Pasti kebeli, namanya lebaran itu pasti, apalagi harganya masih ratusan ribu, pasti itu hal yang enteng. Oke, terima kasih. Saya Nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.